Taklim kita hari ini masih melanjutkan angka patang bab 2. Asketisisme, mistisisme, dan pandangan dunia Islam. Langsung aja ke tajuk taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita awali taklim kita dengan talqin zikir, tentunya syahadat istighfar kepada Allah. Sama-sama diikuti. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat Umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar kita. Astaghfirullahaladzim. 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 Niat doa makrifat. Ilahi anta maksudi waridloka matlubi atini mahabataka wa marifataka. Zikir jahat. La illallah, la ilaha illallah, la
ila hadini hasolihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad bi iznillah wa ridwallahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Tapi hajatina Pak khususan Abaruyah Nur Muhammad, khususan Ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka, wabil khusus Qadiri Al-Mahdi Kalifatil Rodin, wabil khusus arwahi juriyatihi, wa khususon arwahi muslimin, mu'minin, wa muhsinin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyina ala Islam wa amitna ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika masata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'u darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin 'alaina sakatil maut wa najatan minan nari wal afa indal hisab. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira, ikhwan, akhwat, YMA semuanya rahimakumullah. Rabbi sari wa yasri amri wa udatal lisani ya qauli. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, raikatlah simpul pengikat lisanku agar pentaklim maupun yang ditaklimi bisa memahami perkataan ini dan Allah meridhoi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wajali wajiro min ahli, tentunya iwan semuanya, wabil khusus yang hadir secara langsung maupun tidak langsung, wabil khusus pula wa muqaddimah murabi hadal ma'at asyatid al-fatah guru kita tentu sahabil hudilah. Hari ini kita coba bahas tajuk yang akan kita lanjutkan ke bab keduanya terkait perkara mistisme Islam. Terkait Islam ya. Tentunya dalam pandangan dunia Islam itu gimana sih? Asketisme, mistisisme, ya. Perkataan ini bukan produk ini ya, bukan produk kita, mistik atau ada kaitannya dengan misteri. Dan secara epistemologi, ajaran mistik kalau disandarkan ke Islam itu adalah ilmu tasawuf, ilmu tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang muslim dalam hal perkara mistis yang awalnya ada dampak menjadi berdampak negatif seperti rasa takut yang tidak wajar. Ya. Itu kaitan mistis. Rasa takut yang tidak wajar inilah yang bisa menyemuskan kita sebagai muslim ke dalam perkara-perkara kemusyrikan. Ya. Jadi musyrik kalau takutnya enggak wajar, ya. Ya. Jadi dengan memahami
mistisme dalam dunia Islam ini penting ya. Tentunya harus ada ukuran. Dasarnya tidak boleh lepas dari Quran dan Sunnah Nabi, ya, perkara-perkara mistik, ya. Karena bisa jadi khurafat. Apalagi kok amalannya ini tidak ada epistemologi ilmunya. Berisiko juga, ya. Bisa berdampak positif kalau ada ukurannya kepada Quran, nah, mengikuti ajaran Islam, pengertian mistik tadi. Ada dampak positifnya bagi kehidupan khususnya umat Islam. Itu pentingnya kita bertolebul ilmi dengan judul asketisme, mistisme secara Islam. Nah. Maka dengan adanya kajian keilmuan ini jarang dibahas kan beliau. Paling dibahas itu ya, kalau misalnya tidak tersandarkan kepada keislaman menjadi klinik, ya kan? Ya. Maka dengan kajian hari ini dapat mempengaruhi sikap kepercayaan kita sebagai umat muslim menjadi benar, insya Allah. Karena ukurannya adalah Quran dan hadis. Pada perkara-perkara mistis yang sering orang menyebutnya sangat misteri. Gitu. Yang duduk ini kan kalau buat aneh-aneh ini misteri. Gitu. Streaming misteri gitu kan. Ya. Mistis secara bahasa umum secara muslim sebenarnya goib. Ya. Yang dimoderasi oleh tingkat religiusitasnya ini harus kita pahami secara keilmuan wasatiyah. Pertengahan. Wasatiyah itu pertengahan atau ilmu yang kita miliki secara kodrat zamannya. Karenanya perkembangan intelektual khususnya ikhwan akademis ya itu menjadi penting, khusus ikhwan akademis karena intelektualnya terkait dengan ikhwan akademis ya. Menjadi penting artinya intelektual yang berkembang. Beda loh intelektual yang nggak berkembang sama intelektual yang berkembang ya. Intelektual yang berkembang justru akan mampu memahami dan mencerna satu informasi serta menarik kesimpulan dari suatu informasi itu tadi. Itu kalau intelektualnya berkembang, bukan stagnan. Ya, bukan antum belajar tasawuf itu stagnan. Untuk berkembang pelajaran tasawuf harus bertarekot. Ya. Ada amalan. Ya. Secara teori ya, mistis ini kaitannya terkait dengan hal sikap kepercayaan kan, betul kan? Jadi ilmunya tingkatannya kemana? Mistis itu ke percaya kan? Ya. Kepercayaan seseorang itu selalu diawali dari apa? Efek yang ditimbulkan dari suatu stimulus. Ini bisa memberikan suatu reaksi kepada komunikan, orang yang dikomunikasikan. Proses perubahan sikap individu itu ya, harus dikomunikasikan. Dapat terjadi apabila banyak stimulus yang diterima oleh seorang individu bagi orang yang ingin mendalami perkara-perkara tasawuf. Secara individu stimulusnya umpamanya apa? Tadabur. Kita sama-sama nggak ke masjid aja tapi ke kuburan tengah malam. Nah, gitu. Uji petiknya gitu. Observasinya. Nah, ya. Tentunya kita awali melalui thalibul ilmi dulu, nggak langsung praktek. Ya dijelaskan, iya kan? Dan bila perlu dengan metode tadabur. Yang duduk pernah mengamalkan itu. Tapi harus dithalibul ilmikan. Kalau nggak dithalibul ilmikan, itu action namanya. Jahil ya, nakut-nakutin. Ya. Antum yakin nggak?
kalau antum punya potensi untuk menyuruh makhluk jin untuk mengerjakan sesuatu. Yakin nggak bahwa kita mampu itu? Yakin ya? Kalau ada ilmunya pasti bisa. Jadi stimulusnya itu harus dipraktekkan begitu, suruh si jin. Nggak percaya. Ada di Quran loh. Nabi Sulaiman gimana? Nabi Sulaiman aja yang wali aja bisa nyuruh jin kok ya. Nabi Sulaiman suruh kerja loh. Iya kan? Kan manusia. Berarti potensi juga ada manusia. Cuman kemuliaan yang dituntut untuk hal itu. Tapi kata Nabi, kalau tidak ada sultan, jangan bermain-main dengan makhluk yang namanya itu. Kan gitu. Ada aturan gitu. Arti kata bukan tidak boleh. Antum sanggup misalnya tidak tunduk dengan mereka. Tahu-tahu jelegedeg di depan seperti pacar kita yang paling kita sukai. Bisa ketipu nggak kita? Nah, jagonya itu. Nah. Cara ini insya Allah thalibul ilmi, tadabur dapat menghasilkan hasil yang positif atau negatif. Artinya stimulus atau pesan yang diberikan pada organisme dapat diterima atau ditolak. Jadi keyakinan walaupun terbukti, betot umpama, terbukti ada barangnya, ya umpama, itu nggak boleh dipaksakan antum harus percaya. Bisa bermain nggak kita? Bisa kan? Bisa nggak percaya, bisa percaya. Nabi berdakwah perkara-perkara mistis, ketuhanan itu kan mistis. Itu kan nggak dipaksa, betul? Nggak dipaksa. Ya. Jadi untuk bisa sampai ini tergantung pada kredibilitas sumbernya. Orang yang membeli thalibul ilmi itu kredibilitasnya gimana? Ya. Berilmu nggak? Ada metode nggak untuk tadabur? Berat banget ngomong nyandong nih. Enggak ya? Berat nggak? Enggak ya? Enggak. Menurut teori Hofland, nah, ada teorinya mistis ini ya. Jan Hus, Kelly Hakor, ya, ini orang-orang yang menteorikan mistis, orang-orang non Muslim, ahli filsafat. Ya. Misi itu terkait dengan keyakinan, tadi udah disebut, dan tingkat kepercayaan seseorang dalam hal kemistisannya itu cenderung dapat terpengaruh pada seseorang yang memiliki kredibilitas. Maka makin tinggi kredibilitas seseorang komunikator, makin tinggi pula pengaruh yang diberikan kepada khalayak atau orang yang dimistiskan untuk memberi yakin dalam perubahan sikap. Bukan percaya dan tidak percaya. Ke akhlak. Jadi orang itu bisa soleh loh kalau tingkat keyakinan spiritual mistisnya tinggi. Paham nggak? Antum nggak percaya Tuhan, bisa murtad nggak? Bisa akhlak jelek nggak? Tapi kalau percaya walaupun antum misalnya tidak sampai kepercayaan itu kepada nurani, akal jelas nggak sampai. Ya, tetap akhlak antum. Kalau taklid baik kan, betul kan? Itu nggak boleh dipaksa. Jadi ajaran tasawuf, ya, itu harus berevolusi dari sebuah gaya hidup asketik. Tahu gaya hidup asketik? Ya antum nih, orang filsafat bertasawuf asketik hidupnya. Ya. Menjadi aliran yang sifatnya eksotik. Sifatnya eksotik. Itu yang disebut menjadi orang-orang spiritualis. Bahasa nggak enaknya menjadi paramistikus. Antum belum jadi orang mistik. Ya, selama apa? Selama masih berteori asketik aja. Ya, jadi hidup asketik
menjadi aliran mistik yang eskotik. Itu kata teori. Jadi orang yang hanya mempelajari tasawuf secara epistemologi karena ada dasar ilmunya, maka hidup karakternya eskotik. Eskotik tuh kan? Seolah-olah dia tahu hal yang goib. Padahalnya mabok. Gak tahu dia. Nah, gitu. Wah keren deh ngomong itu. Ayat mutasyabih. Wah dijabarkan. Wah sambung dengan akal. Banyak yang kayak gitu. Nah, itu banyak tuh. Di akademi nggak boleh disebut tuh. Orang yang kayak gitu banyak. Coba uji secara tadabur. Ya. Kalau nggak terbirit-birit potong telinga dong. Benar itu. Dia hanya eksotik aja. Tidak ada yang tahu secara persis yang sesungguhnya gimana. Itu gunanya kita bertolebul ilmi dan langsung kita amalkan. Kalau udah ini langsung amalan biasanya. Anu nggak akan nuntun, amalannya sendiri-sendiri. Ya. Tahu-tahu ngelihat gimana reaksinya. Nah, Anu bisa loh dibuka loh. Ya. Ada ilmunya. Kasyaf itu bukan negatif ke sana aja. Bukan kasyaf ke rohani aja, kasyaf ke ibadah, ritual saja. Bukan ke Tuhan aja. Ya. Mau nggak diajarin kasyaf tahu misalnya, ini bukan ngajarin jelek. Pada diri seorang ada tai lalat di sana, mau nggak? Walaupun pakai baju. Mau ya? Itu jahil nanti. Karena ada ego. Itu udah kasyaf. Itu betul. Ya. Jadi ini cerita gampangnya dulu ya. Sejarah bisa membantu kita memahami bagaimana ajaran tasawuf terbentuk lewat balutan rasa rindu manusia akan kehidupan asketik yang lebih benar dan luhur, dan rasa rindu akan realitas Tuhan yang sejati. Ya. Asketik itu selalu menggunakan kata cinta. Karena antum kekasih Tuhan, maka antum sangat merindu dengan Tuhan. Asketik aja. Ya. Itu para sufi. Tapi yang benar sejati sufi itu dia merasakan kedekatan dengan Tuhan. Ya. Itu ada istilah yang disebut ihsan. Nah, para sufi menyandarkan gaya hidup keagamaannya kepada tidak langsung ke Tuhan dulu loh. Yang benar ya. Pertama, contoh idola manusianya Nabi Muhammad. Kedua, sahabat-sahabatnya yang bersahadat. Dia teladani itu kehidupannya. Gimana singkat spiritualnya. Sebelum dia mencapai ke Tuhan. Karena berat. Salah seorang sahabat sufisme yang ahli perkara mistik atau spiritual kegoiban adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Siapa? Abu Dzar. Di antara pengikut pertama Nabi perkara asketik adalah Abu Dzar. Sosok ini adalah sosok yang hidup sangat sederhana. Makanya ajaran asketik itu juhudisme. Juhud. Bukan miskin. Sederhana. Ya. Menghindari lingkaran penguasa politik. Itu juhud. Makanya orang tarekat mau nggak mau berpolitik. Diundang umaro, ya dia nggak, biasanya jarang hadir kalau ada urusan politik, kecuali silaturahim. Umumnya para umaro itu yang datang kepada ahli spiritual. Itu yang benar. Ya. Jadi menghindari lingkaran penguasaan di politik. Jadi kalau ada tarekat mendukung sesuatu caleg itu bingung. Bingung kan? Ngotori ke sufiannya, ngotori ke juhudannya.
Ya. Dan fokus ke dalam ibadah. Ya. Diawali dengan pertobatan. Seorang yang bertasawuf, ya, kalau diamalkan tasawuf amali, maka awal jalan tasawuf yang selalu terfokus pada epistemologi mistisme, dia akan melakukan awalnya pertobatan. Kalau sudah melakukan namanya tasawuf amali. Tasawuf amali adalah sufisme. Ya, ada perbedaan dengan tarekot. Kalau tarekot kaitannya dengan tahara. Mensucikan diri. Nah, itu bedanya. Sufisme mensucikan diri, tapi lebih cenderung mendekat kepada Allah. Tarekot tahara tinggi. Kalau sudah suci pasti didekati Allah. Duduk. Duduk. Duduk ya. Nah, itu bedanya. Nah sekarang Anung bawa oleh-oleh. Tanya ke dosen-dosen antum khusus tasawuf. Apa perbedaan sufisme dalam amalan? Ya. Apa perbedaan tarekotan dalam amalan? Apa kesamaannya? Tolong bawa jawabannya kemari ya. Itu nanti teorinya bejibun itu. Banyak itu. Menurut Ibnu Arabi, menurut Al-Ghazali. Kan intelektual biasa makan referensi. Iya kan? Betul kan? Nah, kalau Anung satu aja. Referensi itu ya bukan kita mencari referensi, tapi biarkan referensi mencari kita. Gimana nih ngaji nih? Pokoknya buat aja dulu nanti referensi nongol. Karena ilmu tasawuf itu sama. Al-Ghazali, Ibnu Arabi, semua sama. Tinggal cocok loginya aja kok. Itu boleh cocok logi gitu. Kalau itu tuntutannya suatu syaratan pada suatu akademis. Kan gak enak kalau referensi Al-Quran, hadis, ayat Al-An'am, ayat sekian. Hadis Sahih, Bukhari, Muslim. Mungkin bingung orang itu. Ini ngaji atau intelektual kan gitu kan? Memang ada yang melalui referensi Quran, ada, bukan nggak ada. Jadi salah seorang sahabat Nabi yang larinya ke sufisme adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Diawali dengan pertobatan. Di kemudian hari ada gerakan oposisi Hasan Al-Basri terhadap Bani Umayyah. Gerakannya berupa majelis ilmu dan zikir. Mereka itu membuat majelis ilmu, thalibul ilmi dan zikir seperti di sini. Ini kaitannya sebenarnya askestisme dari ajaran Abu Dzar Al-Ghifari. Hasan dan rekan-rekannya sebenarnya muak dengan hedonisme. Maka dibuatlah majelis ilmu dan zikir. Itu masih mendekati zaman sahabat Nabi tuh. Jadi majelis ilmu dengan zikir sudah ada pada zaman sahabat yang digabung. Duduk kan? Udah ada, gurunya diawali oleh Hasan Al-Basri. Ya. Nah. Berarti udah kuno dong. Udah lama zaman Nabi ada. Ini karena muak dengan kehidupan hedonisme. Hedonisme pada masa itu udah kuat, apalagi sekarang ya. Jadi benar kan? Kalau Anung menyubat majelis ilmu dan majelis zikir, betul kan? Untuk mengatasi kerancuan kehidupan yang serba hedonisme. Makanya kalau yang datang ini orang yang biasa di kafe nyanyi, ini kemana nih? Maaf ya, mau glamor gitu ya. Nah itu bagus kemari. Iya kan? Benar. Itu benar itu. Anu nggak nyalain. Bahkan itu yang diterima. Justru repot kalau terima intelektual dari UIN. Ini kan spesialisnya ke sana. Takutnya karena yang dari udah memahami proses ini, apalagi ada dasar filsafat,
itu eksotik orangnya. Eksotik itu bahaya. Pas diuji dengan tadabur, pingsan ya. Tapi kalau orang yang sudah biasa berbaur dengan hedonisme, kan banyak setannya. Pas bergabung dengan setan dia nggak masalah. Gitu kira-kira. Nggak enak ngaji dia. Nggak apa-apa. Ini kadang cari iktibar susah ya. Mencari iktibar tuh susah loh. Percontohan tuh susah ya. Harus mengikuti pola zamannya ya. Enggak, waktu zaman jin masuk botol kan repot, ada iktibarin begitu kan. Iya kan? Ya. Jadi dia protes muak dengan kehidupan hedonisme, maka dibentuklah majelis ilmu dan zikir pada kerajaan Umayyah. Itu sejarahnya. Dan berusaha melawan arus dengan asketisisme Islam melalui majelis ilmu dan zikir. Di abad-abad selanjutnya, para sufi lebih sering menyebutnya diri mereka sebagai pada masa itu bukan sufi, fakir. Yang fakir ini namanya fakir, para fakir, kaum fakir. Kenapa mereka disebut fakir? Untuk menunjukkan bahwa mereka itu miskin dunia, tidak hedonisme. Duduk gak? Jadi fakir dalam pengertian sebenarnya secara spiritual itu bukan miskin secara harfiah umum. Miskin terhadap kehidupan dunia. Ya. Tidak hubud dunia lah bahasa syariatnya ya. Sebab yang mereka rindukan adalah dalam kehidupannya rindu semata kepada Tuhan. Dan rindu kepada kebenaran, bukan harta dan kedudukan. Itu bahasa-bahasa sufi awal. Itu sering dipakai dengan isi keasikan itu oleh Rumi dengan bercinta, betul kan? Mahabbah. Ya. Akan tetapi kehidupan asketisisme bukan satu-satunya dimensi dalam ajaran tasawuf. Ya, perhatiin ini tambahan. Tasawuf biasanya larinya itu kan ke perkara-perkara isik, rindu, cinta, teori, mistisme, spiritual kan itu. Ya. Jadi asketisme itu bukan satu-satunya dimensi dalam tasawuf, disiplin ilmu tasawuf. Ada dimensi lain yang juga sangat penting dalam disiplin ilmu tasawuf. Justru menjadi alasan mengapa para sufi menjadi asketik dan menjauhi kesenangan material di dunia. Dimensi itu adalah mistisme. Apa? Mistisisme. Di samping mereka mengerti asketis, dia harus juga mistisisme. Itu bahasanya. Belum sampai nih. Belum jelasin lagi. Ya. Jika antum bertanya kepada orang-orang Islam secara umum hari ini, mungkin mereka akan heran dengan apa itu mistisisme. Apa itu mistis? Karena sering negatif. Terlepas dari kontroversi seputar istilah asing, mistis itu berasal dari bahasa Yunani. Asal katanya mien, artinya misteri. Artinya misteri. Ya. Apa? Misteri. Tasawuf secara objektif mengandung dimensi misteri. Setuju gak nih? Oh, yang duduk kan di keren-keren ini. Kreator, YouTuber, misteri Minangkabau. Wah, keren gak tuh? Bahasanya benar. Padahal kreator tasawuf dari Minangkabau. Kan biasa aja kalau bahasa itu kan ya. Iya kan? Kalau torekot
Kaligato beko orang Minangkabau tuh. Kreator torekot misteri Minangkabau. Apa kok gitu. Pasti negatif. Jadi kesalahan makna berbahaya. Itu sebabnya antum sama penguji nggak pernah selesai. Mungkin maknanya yang nggak selesai. Makna ada dua loh. Ada makna zahir, ada makna batin. Nanti antum tunjukin ya. Makna batin harus menggunakan dengan ilmu peka, bukan paka. Peka. Ya. Ini feel. Ya. Jadi asal mistisme adalah katanya dari Yunani namanya mien, artinya misteri. Tasawuf secara objektif mengandung dimensi mistik. Mistisisme itu terletak pada Tuhan. Setuju? Misteri itu terletak pada Tuhan. Salah atau betul tuh? Betul kan? Misteri sesungguhnya itu di Tuhan. Sekaligus kekasih manusia satu-satunya. Kekasih antum satu-satunya itu Tuhan loh. Misteri enggak? Iya. Bukan halimatus jadiah, itu badan kantung. Beda lagi. Ini ban serep tuh. Ya. Jadi mengapa sufi menjauh dunia? Dan menjadi asketik itu menjauh dunia? Karena mereka jatuh cinta pada Tuhan yang mistis. Itu teori tasawuf. Tuhan bagi kaum sufi adalah kekasih. Makanya orang-orang sufi awal itu menyebut Tuhan kekasihku. Yang kurindukan. Enggak ke asma. Karena dia kalau misalnya kamu rindu kepada seorang sering nyebut nama enggak? Enggak ya. Wahai kekasihku gitu kan. Kira-kira gitu. Ya. Itu penghargaan. Ya. Kadang-kala menyebutnya cahaya. Ya. Karena tujuannya yang dicari cahaya. Nah, meski begitu, Tuhan itu disebut dengan nama-nama yang indah bagaikan kekasih yang bisa Anda peluk dan cium. Kalau sudah dinamakan, itu pikiran yang kerja. Seolah dibentuk. Nah, ini nggak sampai nih, pasti nggak sampai nih. Itu dijohirkan. Itu syariat karena kita ada akal. Ya. Dia sama sekali tidak mungkin dipahami. Itu yang disebut misteri. Disinilah mistik dan misteri dalam tasawuf dimulai. Start. Mistik menjadi alasan mengapa cara tasawuf mengungkapkan emosinya adalah lewat puisi. Ada yang tahu? Karena puisi itu memainkan rasa. Intuisi. Antum belajar tarekat, zikir tadi, kalau rasa nggak ada, bablas. Bablas. Iya kan? Dalam penilaian orang sufi yang udah pengalaman, tak ada penalaran dalam jalan sufi. Tak ada logis dan tidak ada ilmiah yang bisa menjelaskan Tuhan dan menunjukkan jalan menuju Tuhan. Tidak ada. Repot gak? Semua itu tidak bisa diketahui oleh akal manusia. Seperti halnya misteri tadi, mian. Yang berarti menutup mata. Mian itu menutup mata. Seorang sufi juga demikian akan menutup matanya dalam ritual. Karena mata terbuka adalah penghalang. Duduk gak? Dalam sholat jangan dipraktekin. Sunnah Nabi harus digunakan akal. Namanya sadar. Sampai. Fokuslah ke depan sajadah. Ya, usahakan. Tapi dalam zikir ada tuntunannya.
Menutup mata pada kondisi-kondisi yang sifatnya askestis. Kopi. Ya, bukan teh. Ke dalam, ya. Karenanya ritual sufi itu selalu nutup matanya. Menjalani ritual yang diajarkan gurunya, menerima itu semua dengan sukarela, tidak boleh menggunakan nalar, dan percaya bahwa itulah jalannya menuju Tuhan, kekasihnya. Mereka tak mau bertanya. Karena kalau bertanya menggunakan akal. Antum bertanya ke Andong itu menggunakan akal kan? Iya kan? Betul kan? Ini sering dipakai oleh para filsuf, para filsafat. Karena memang spesialisasinya bertanya. Artinya, setinggi apapun filsafat, bisa nggak menjadi orang yang asketik? Jawab. Nggak mungkin. Karena pendapat sufi, Tuhan itu tidak bisa dipikirkan, tidak bisa diilmiahkan, tapi harus taklid kepada firman-Nya, kan gitu. Itu pun sering keteter. Jadilah kekasihnya supaya Tuhan bisa menunjuki hakikinya. Gitu. Oh, nyenek tuh kata-kata si Rumi ya, kata-kata Rumi. Mereka nggak mau bertanya. Sufi hafal itu kepada gurunya. Seperti para filsuf selalu saja bertanya, jika sudah cinta, apalagi yang harus ditanyakan? Jika sudah cinta, apalagi yang harus ditanyakan? Maka dia hukumnya tidak bertanya. Kalau antum sudah cinta, apalagi ditanyain? Setuju nggak? Makanya hub adalah makomat tertinggi. Kalau antum udah cinta sama Halimatus Sa'diyah, mau nanya apa lagi? Cinta kan mainnya bingung, ngerusak dia juga nggak mau kan? Iya kan? Kalau selama masih bisa dipegang-pegang, yang ser-ser lain itu nggak cinta namanya. Itu antu balau itu namanya tuh. Iya kan? Kalau sudah cinta, apalagi yang mesti ditanyakan? Makanya dia nggak mau ngomong. Itu makomat tertinggi. Gimana cara menerapin secara ajaran tasawuf? Itu teori. Iya kan? Duduk. Itu sufisme. Belum rekod. Jadi setidaknya kita tahu pola ajaran sufisme Abu Dzar itu gimana. Para filsuf selalu bertanya, nah, kamu balas saja. Orang-orang filsafat itu selalu bertanya, memang begitu hukumnya. Kalau sudah cinta, apa yang mesti ditanyakan itu aja dalilnya. Benar gak tuh? Kalau dia nggak bisa berpikir, tidak merasakan hal seperti tadi, berarti dia nggak pernah bercinta. Setuju? Nggak tahu cinta. Cinta kan nggak bisa dianalisa. Bisa dianalisa kan? Datangnya mencogok saja ya, nggak tentu ujung pangkalnya ya. Makanya dalam hidup antum ada satu yang dicintai, kemakhlukan. Walaupun antum sudah punya istri cantik, ada yang tidak bisa dilupakan. Karena cinta memerlukan satu. Jujur, pasti ada yang enggak, walaupun sudah berkeluarga Pak, ada orang yang sulit dilupakan. Satu. Kemakhluk ya. Ini benar ini. Yang duduk juga tahu, jangan dibuka itu. Ya. Betul kan? Benar. Ada satu. Itu sampai mati itu nginget tuh. Sampai mati tuh. Enggak lupa tuh. Hidungnya kayak gini, ininya kayak gini, ini kayak gini, nggak lupa tuh, tapi satu. Kalau dua aneh itu, jangan-jangan emang podit. Ya, itu karakter ya, karakter. Kalau udah cinta, apalagi yang harus ditanyakan. Setuju ya? Nah, ini orang filsafat harus tahu. Karenanya objek pengetahuan mistik ialah objek yang abstrak, suprarasional, di antaranya alam gaib, termasuk Tuhan, malaikat, surga,
neraka, jin juga termasuk objek yang hanya dapat diketahui melalui pengetahuan mistik. Ialah objek-objek yang tidak dapat dipahami oleh akal antum, rasio antum, filsafat antum, yaitu objek-objek supranatural atau suprarasional. Mau difilsafatin itu. Kalau antum masih bertanya objek-objek mistisme, berarti antum masih filsafat. Sampai? Jadi nggak boleh nanya dong. Ada saatnya nggak boleh tanya. Kalau udah cinta, apalagi yang ditanyakan? Maka masukkan rasa itu, supaya antum tidak bertanya lagi. Nah, kebal, debus, pelet, penggunaan jin, santet, lain-lain yang bersifat negatif. Kalau sudah cinta, dia nggak perlu belajar lagi. Bisa aja. Kan bingung. Nah, nanti itu negatifnya. Gini, pengetahuan mistik itu ada epistemologinya. Itu tidak diperoleh melalui indera. Itu syaratnya. Kan yang namanya pengetahuan itu harus menggunakan indera dong. Kan gitu. Tapi ada pengetahuan yang tidak digunakan dengan indera. Ya. Betul? Tapi digunakan dengan iqbal kalau nama orang. Benar kan iqbal? Qalbu, ke dalam, inner. Jadi nama iqbal orang seni biasanya tuh. Iya. Tinggi seni kamu. Nah, kalau diukur berapa? Askestis masih. Ya gitu. Nanti diluruskan. Bukan hati nggak lurus. Kita lanjut. Jadi pengetahuan mistik diperoleh melalui, ada yang bisa jawab? Rasa. Apa? Rasa. Makanya ilmu jauh itu spesialisasi semua ilmu tasawuf. Kalau di amalan bizauki diterapkan ke dalam torekot, ya. Ada yang mengatakan secara bahasa modern itu adalah intuisi. Ada yang ngerti intuisi? Itu kira-kira, ya. Al-Ghazali Hujatul Islam mengatakan melalui dhamir, pengetahuan mistik harus melalui dhamir. Dhamir itu qalbu. Ada di Ihya Ulumuddin. Ya. Jadi kebenaran mistik, kebenarannya nih, dapat diukur dengan berbagai macam ukuran. Wih, masuk jin nih, keliwat. Wih, cepet banget ya. Kebenarannya bisa diukur. Mau tahu ukurannya? Bukan ukurannya warna. Ya, nggak percaya bisa diukur dengan berbagai macam ukuran. Bila pengetahuan itu berasal dari Tuhan, surga, neraka, barzah, ukurannya mana? Quran, Sunnah, sampai. Kalau itu pengetahuannya dari Tuhan. Kalau pengetahuannya itu Dororo Kidul, ukurannya mana? Ah, itu yang belajar. Sampai nggak? Ah, jangan jauh. Misalnya Siti Nurbaya Gunung Padang. Mistiknya benar atau tidak? Ukurannya apa? Oh benar. Ukurannya kata tambo. Berapa puluh tahun ke atas. Bisa benar, bisa tidak salah.
Ada ukurannya. Tidak memerlukan waktu lama. Nah, seorang torekot, seorang sufi sudah sampai ilmunya ke ukuran yang pas. Duduk Pak. Itu talibul ilmi. Insya Allah Anda sampaikan nanti. Ya. Jadi bila pengetahuan itu dari Tuhan, contoh Barja, mana lagi? Korin, mana lagi? Surga, neraka, maka ukurannya Al-Quran. Setuju? Nah, tatkala Tuhan mengatakan berfirman dalam Al-Quran bahwa surga dan neraka itu ada, maka ukuran kebenaran itu bagi seorang muslim pasti benar. Setuju nggak? Pasti benar. Itulah menjadi bukti bahwa pernyataan itu benar. Ada kalanya ukuran kebenaran perkara pengetahuan mistik itu kepercayaan. Apa? Kepercayaan. Itu iman. Ya. Jadi sesuatu dianggap benar karena kita mempercayainya. Tasawuf. Di situ-situ aja putarannya kan. Masih bingung. Ya. Kita percaya bahwa jin dapat disuruh. Kata yang penggalan yang paling pokok, disuruh. Kebenarannya yakin nggak? Halo? Yakin karena ada di Quran. Melalui percontohan Nabi. Nah. Nabi Sulaiman juga manusia. Berarti antum kalau ingin menyuruh jin, makomat derajatnya harus seperti Nabi Sulaiman. Bukan jadi Nabi Sulaiman, nggak mungkin. Betul kan Pak? Sifatnya harus begitu. Nah, belajar dari ilmu Sulaiman. Jadi itu. Sifatnya gimana, karakternya gimana, manakiban. Itu ajaran sufi. Nah, jadi itu melalui kebenaran suatu teori juga dalam pengetahuan mistik diukur dengan bukti empiris. Tahu? Ada racun, bukti empiris, kelihatan racunnya. Ada buktinya. Yang makan nasi masih marah, ya, doyan ke kafe bisa narik empiris. Ada, nggak susah. Ada bukti empiris. Berarti tingkat kebenarannya terbukti secara empiris. Duduk nggak? Ya, ketangkap maksudnya. Itu mistik. Ya. Dalam hal ini bukti empiris ukuran kebenarannya. Bukan Quran. Bukan, beda ya. Ukuran kebenarannya secara empiris. Ya. Nabi Muhammad SAW sering disebut sebagai seorang Rasul. Arti Rasul? Wakil Tuhan. Itu. Nah, yang paling berhasil dalam mewujudkan misi sucinya di atas dunia ini. Untuk kali ini ialah menguatkan kepercayaan umat manusia dalam hal perkara mistis. Itu paling berhasil. Dalam perkara mistis itu yang paling berhasil adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Nuh berapa orang? Ayo, nggak sebanyak Nabi Muhammad. Misinya dalam yakin nggak percaya mistis. Tuhan itu maha mistis. Karenanya dalam hal perkara mistis yang paling benar adalah mengikuti idola, ke sunnah kedua. Kalau ke Quran mutlak. Nah, kenapa kita muslim wajib meyakini yang paling benar? Karena ada pedoman di samping wakil Tuhan juga ukurannya Al-Quran. Ada di Nabi.
Bukti yang biasa dipakai untuk mendukung penilaian itu ialah antara lain juga hal yang bersifat sosial politik. Ini maka dikaji siasa kemarin, khususnya dalam bentuk keberhasilan ekspansi militer. Nabi berhasil, tapi bahasanya begini, lurusin dulu dengan epistemologi ilmiahnya. Ekspansi militer Nabi ini karena terpaksa diperintah Tuhan. Ada terpaksa, kemudian diperintahkan Tuhan. Terpaksanya apa? Karena diperangi. Kemudian menunggu perintah, baru dia ekspansi. Paham? Ya. Kalau Indonesia kemarin langsung menguasai Timur Timur, itu ada perintah nggak? Beda ya. Nah, beda dengan Nabi. Ya, diperangi bukan artian ekspansi militernya Nabi faktor kolonial keserakahan. Itu namanya Firaun. Dan Nabi Muhammad SAW sama halnya dengan beberapa nabi yang lain seperti Musa, Daud alaihissalam adalah seorang armed prophet, nabi yang bersenjata. Kenapa begitu bahasanya? Sebagaimana dikatakan ini oleh sosiologi, orang sosiologi diantaranya Max Weber ngomong gini. Oleh karena kenyataan itu, Nabi Muhammad itu adalah armed prophet, nabi yang bersenjata. Ini mereduksi misi Nabi Muhammad SAW sebenarnya sebagai tidak lebih daripada suatu gerakan reformasi sosial dengan program-program seperti pengangkatan martabat kaum lemah, khususnya kaum perempuan, budak, menegakkan kekuasaan hukum, usaha mewujudkan keadilan sosial, tekanan kepada persamaan umat manusia, egalitarisme, dan lain-lain. Nabi Muhammad sering disebut sebagai Rasul yang paling berhasil dalam mewujudkan misi sucinya. Ya. Dalam pandangan mereka yang parsial, bukan muslim nih, idola kita yang paling ngerti perkara mistis, Nabi Muhammad tidak disamakan dengan Nabi Isa Al-Masih. Tidak. Karena ajaran Nabi Muhammad menurut mereka yang parsial tidak banyak mengandung kedalaman keruhaniahan secara pribadi. Itu anggapan mereka. Ya. Mereka berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW lebih mirip dengan Nabi Musa alaihissalam dan Rasul dari kalangan anak turunan Nabi Yakub yang bergerak Israel. Nah, dibalik-balik itu parsial. Karena melihat dari sejarah sepak terjangnya gitu, yang mengajarkan tentang betapa pentingnya berpegang kepada hukum-hukum Taurat atau Talmudic Law. Padahal, ini ada padahalnya, di samping segi-segi sosial politik, ajaran Islam seperti ditunjukkan dalam Al-Quran juga banyak menegaskan pentingnya orientasi keruhanian. Makanya ada ayat mutasyabih yang bersifat ke dalam, mengarah kepada pribadi. Justru sudah menjadi kesadaran para sarjana Islam sejak dari masa-masa awal bahwa Islam adalah agama wasyatiyah, pertengahan. Yaitu antara di satu pihak agama Yahudi yang legalistik dan banyak menekankan orientasi kemasyarakatan, itu agama Yahudi, dan banyak menekankan orientasinya ke masyarakat saja. Dan di lain pihak dengan agama Kristen yang spiritualistik, sangat memperhatikan kedalaman olah serta pengalaman rohani, serta membuat agama itu lembut menurut pendapat yang parsial. Karenanya yang namanya syariat Taurat, bukan syariat Quran loh. Syariat Taurat didominasi oleh ketegaran. Sedangkan syariat Injil didominasi oleh kelembutan.
mainnya rohani. Sedangkan syariah Quran menengahi, itu disebut wasatiyah. Sampai itu yang disebut wasatiyah. Itulah modernnya Islam. Tidak terlalu tegar, tidak terlalu lembut. Maka sebagai bentuk ketengahan, kan ketengahan nih, ya, dan sekaligus antara kedua agama pendahulunya, Islam mengandung ajaran-ajaran hukum dengan orientasi kepada masalah-masalah tingkah laku manusia secara lahiriah yang sepertinya pada agama Yahudi, tapi juga mengandung ajaran-ajaran keruhaniahan yang dalam seperti agama Kristen yang sudah manasak dua agama itu. Maka dimanasakkan. Jangan terlalu ruhaniah, jangan terlalu ke arah-arah sosial kemasyarakatan. Ya. Justru sudah menjadi kesadaran bagi ikhwan akademis, para sarjana Islam, wabil khusus, UIN, ya, apa Imam Bonjol ya, nah ya, khususnya ini pegang misi. Sejak dari masa-masa awal, ajaran Islam adalah agama pertengahan yang disebut wasatiyah, sangat modern dalam pengertian positif. Ya, nah, bahkan sesungguhnya antara keduanya itu tidak bisa dipisahkan. Meskipun bisa dibedakan. Artinya ketika seorang muslim dituntut untuk tunduk kepada suatu hukum tingkah laku lahiriah, ia diharapkan, malah diharuskan menerimanya dengan benar, tulus, tertib dari lubuk hatinya. Itu identitas. Ia harus merasakan ketentuan hukum itu sebagai sesuatu yang berakar dalam komitmen spiritualnya. Itu disebut identitasnya. Kenyataan ini tercermin di dalam susunan kitab-kitab fikih yang selalu dimulai dengan bab tahara, kesucian. Nah, sebagai awal perjalanan penyucian batin. Nah, walaupun tetap ada kemungkinan orang mengenali mana yang lebih lahiriah, maka ada faktor lahiriahnya. Maka dalam amalan riyadhah prakteknya, antum berwudu bukan karena kotor lahiriah, karena adanya hak mengambil orang, batiniahnya. Nah, dan mana pula yang batiniah? Sebenarnya sudah sejak zaman Rasulullah terdapat kelompok para sahabat Nabi yang lebih tertarik kepada hal-hal yang bersifat batiniah itu. Sudah ada. Yang konteksnya kepada tasawuf. Disebutkan kelompok ahlil al-sufah, ya kan? Sufi, yaitu sejumlah sahabat yang memilih hidup sebagai fakir. Tadi udah disebutkan. Dan sangat setia kepada masjid. Emperan masjid aja hidupnya. Nah, itu dia para fakir. Dicontoh zaman modern. Ya. Siapa? Asyufia ada di modern itu. Ya. Jangan sebut nggak enak ya. Tapi masak ya. Ya. Tidak heran bahwa kelompok ini dalam literatur kesufian, buku-buku kesufian sering menjadi acuan sebagai keteladanan kehidupan orang soleh di kalangan para sahabat. Sufi bener itu. Ya. Bukan dakwah ke dakwah ya tinggalin amanah, bukan begitu. Ya. Al-Quran sendiri juga memuat berbagai firman yang merujuk kepada pengalaman spiritual Nabi untuk memahami mistik. Jadi memahami mistik itu bukan pada teori fikihnya. Pengalaman Nabi. Halo Iwan, pengalaman Nabi kalau kita ambil ajarannya boleh nggak dicontoh? Boleh. Pengalaman spiritual Nabi yang paling keren apa? Ada dua. Paling keren, paling tinggi, Isra Mi'raj.
Apa? Isra Mi'raj. Ya. Kita tiru ajaran Isra Mi'raj untuk menaikkan spiritualitas kita. Ya. Boleh nggak? Ya boleh. Kenapa diabadikan di Quran? Gini. Merujuknya pengalaman spiritual Nabi mulia kita Muhammad SAW. Misalnya tentang 2 kali pengalaman Nabi bertemu dan berhadapan dengan malaikat Jibril dan Allah. Malaikat Jibril dulu. Yang pertama, beliau ketika menerima wahyu pertama di Gua Hira, di atas bukit cahaya Jabal Nur. Amalannya pertama kemarin, doa nubuat. Spiritualnya itu yang pertama, mengkaji pengalaman spiritual Nabi waktu di bukit cahaya Jabal Nur. Doanya nubuat kenabian. Bagi kaum sufi, pengalaman Nabi dalam Isra Mi'raj itu adalah sebuah contoh puncak pengalaman ruhani. Naik ke puncaknya setelah itu, yaitu yang kedua, pengalaman dalam perjalanan malam, disebut Isra. Naik ke langit Mi'raj, sangat terkenal. Tapi banyak orang merayakannya bukan dalam konsep pemahaman mistik spiritualnya. Nggak berani, karena sandarannya dia hanya kepada keyakinan. Pengalaman Nabi itu kan difirmankan dengan jelas. Quran surat An-Najm 53 1-18 dibaca Ikhwan. 1-18 ya. Suratnya 53. Terus sampai 18. Fakana qaba qausaini aw adna fa awha ila 'abdihi ma awha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu
dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas, dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan. Hatinya tidak menyesatkan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Gini, menjelaskan sedikit tapi tak seluruh yang tepat. dan Allah meridhoi tafsir ini agak berat. Demi bintang, ya. Wan nazmi ija hawa, ketika sedang tenggelam. Matahari bintang bukan? Kalau tenggelam berarti malam. Amalannya malam. Ya. Sahabatmu sekalian itu tidaklah sesat ataupun menyimpang, dan ia tidak berucap karena menurutkan keinginan. Nggak ada nawa itu doa, kehendak nggak ada. Ada nggak? Nawa itunya apa? Ingin dekat dengan Allah, huduri, ya. Nah. Arti kata malam demi bintang ketika sedang tenggelam. Sahabatmu sekalian itu tidaklah sesat ataupun menyimpang, dan ia tidak berucap karena menurutkan keinginan. Jahar nggak ada kan? Nggak ada ya? Nafi ya. Nah. Itu tidak lain adalah ajaran yang diwahyukan. Bisa kita amalkan tuh. Tapi jangan disamakan dengan Nabi ya, beda ya. Betul kan? Diajarkan kepada oleh Jibril yang kuat, perkasa, bijaksana, dan yang telah menampakkan diri secara sempurna, yaitu ketika ia berada di puncak cakrawala. Anung tidak akan membahas ini secara logika. Repot. Karena ini perlu pengalaman seperti Tuhan. Perlu praktek. Kalau tadi kan hanya dianalisa secara bahasa. Torikonya mana? Tasawuf amalinya mana? Nah. Menampakkan diri secara sempurna, yaitu ketika ia berada di puncak cakrawala. Kemudian ia pun mendekat dan menghampiri hingga sejarak kedua ujung busur panah, dan lebih dekat lagi dari ulat layar rantung. Berarti di sini nggak jauh ya. Ya. Lalu Tuhan mewahyukan kepada hambanya. Apa yang diwahyukannya? Tidaklah jiwa Nabi mendustakan yang dilihatnya sendiri. Nah, ini udah puncak spiritual. Basyirah, mata hati, mata jiwa. Apakah kamu semua akan membantah tentang yang ia saksikan? Apakah kamu sering membantah hati kamu sendiri? Padahal sungguh ia menyaksikan pada lain kesempatan, yaitu di dekat pohon sidrah, di alam penghabisan. Di sebelahnya ada surga tempat kediaman. Ketika pohon sidrah itu diliputi cahaya tak terlukiskan, penglihatan Nabi tidak bergoyah dan tidak pula salah arah.
Sungguh ia telah menyaksikan tanda-tanda Tuhannya yang agung dan tak terkira. Itulah ayat cahaya. Nur buatnya Nabi. Duduk. Nur buatnya Nabi itu. Dia tidak pakai mata lahir. Amalannya untuk mengungkapkan hal mistis, metafisika, misteri lah gitu ya, bahasa. Spiritual lah. Bagi kaum sufi, pengalaman Nabi dalam Isra Mi'raj itu adalah sebuah contoh puncak pengalaman rohani seorang Nabi. Bukan seorang umat. Justru ia adalah pengalaman rohani yang tertinggi, yang hanya bisa dipunyai oleh Nabi. Namun kaum sufi berusaha untuk meniru, boleh, dan mengulanginya bagi dirinya mereka sendiri dalam dimensi, dalam skala, dalam format yang sepadan dengan kemampuan diri antum. Hal ini dikarenakan inti pengalaman itu ialah penghayatan. Kepekaan kita akan situasi diri yang sedang berada di hadapan Rabb waktu sholat. Bukankah sholat Mirajul Muminin? Dan bagaimana ia bertemu dengan zat yang maha tinggi itu. Pertemuan dengan Rabb-nya, dengan sendirinya, merupakan puncak kebahagiaan. Bukan puncak misteri, puncak kebahagiaan. Setuju? Nah, kalau nggak nangkep repot juga nih. Ya. Yang dilukiskan dalam sebuah hadis, syai'un gairu mar'iyin lil ayini, sesuatu yang tak pernah terlihat oleh mata. Basyirah, bahagia banget. Pas antum batara bertapa, kalau isinya kehendak keinginan, mau bahagia gimana? Betul. Bahagia itu nggak ada kehendak. Hal ini karena dalam pertemuan tadi segala rahasia tersingkap. Itu yang disebut kasyaf untuk sang hamba, dan sang hamba pun lebur, sirna, fana ke dalam kebenaran. Oleh karena itu diteorikan oleh Ibnu Arabi, ahli filsafat, dilukiskan metodenya, tapi kelebihannya dipraktekkan, dijalankan, ditorekotkan. Maka dia berkata, dari pengalaman spiritual Ibnu Arabi, rahlatun illa wahi nuril illahi, sebagaimana perjalanan ke arah penyikapan cahaya ilahi. Disitulah jagonya Ibnu Arabi dengan ayat-ayat cahaya, nuril arah nur. Bukunya itu perjalanan rohani, puncak spiritual, mengungkapkan mistisisme secara Islam. Jadi ada amalan melalui torekotan, makanya ada torekot Ibnu Arabi. Beda dengan Al-Ghazali. Karenanya itulah yang disebut amalannya adalah kalwah. Apa? Kalwah. Secara torekot disebut berkalwat. Ya, sama. Dari kehidupan ramai. Siap? Wah, saya mesti ke gunung dulu nih. Kalwah. Iya kan? Dari kehidupan ramai. Ya, hidup dengan pengunduran diri namanya, dan sikap penuh kepasrahan tersebut memang bisa mengesankan dalam kehidupan modern ini kalau tidak paham. Kepasifan dan eskapisme, pasif, itu orang logika. Disinilah pentingnya guru mursyid.
sebagai pengontrol kapan waktunya antum tidak pasif ke kehidupan sosial, kapan antum melakukan torekot perjalanan ruhani sebagai muridnya. Akan tetapi sebagai dorongan hidup bermoral, nah ini termasuk amanah. Pengalaman mistik kaum sufi sebetulnya merupakan sangat luar biasa. Ada wasatiyahnya. Kapan antum kalwat? Itu guru mursyid yang tahu. Kapan antum berbaur ke harta kehidupan sosial, seperti Isa dengan suatu ajaran Yahuda. Ya, kapan kemasyarakatan saja. Ya, ada saatnya. Karena itulah ajaran tasawuf yang diamalkan atau dijalankan atau ditarekatkan disebut sebagai ajaran akhlak yang tinggi. Kalau diamalkan namanya tasawuf amali. Nah, dan akhlak yang hendak mereka wujudkan ialah yang merupakan tiruan, imitasi akhlak Tuhan. Tirulah imitasi akhlak Tuhan. Anu hanya menyebutnya imitasi. Sesuai dengan sabda Nabi, tiruan akhlak Tuhan. Tasyarrafu bi akhlakillah. Betul? Berakhlaklah kamu semua dengan akhlak Allah. Puncak tertinggi spiritual tarekat itu. Dengan adanya saluran bernama tasawuf, ilmu tasawuf, beberapa ilmuwan akademis Islami, hakikat sejati agama Islam masih bisa terjaga spiritual mistisnya dengan disiplin ilmu tasawuf. Karenanya pandangan dunia world view gitu. Secara Islam selama ini yang dijaga dalam tradisi tasawuf juga akidah dan fikih terjaga dengan satu ilmu tasawuf tadi. Jelas melestarikan asas-asas keyakinan dan norma perilaku dalam Islam. Namun seperti perkataan para sufi, Islam adalah satu realitas yang harus dirasakan dan dinikmati, bukan dilaksanakan, bukan begitu saja hanya karena takut dihukum setelah mati. Itu namanya berislam anak-anak TK. Benar gak? Ya, udah sampai pengalaman seperti antum, udah bisa nggak terbang ke langit satu aja lah? Udah, nonton Jakarta aja nggak bisa? Iya, gimana tuh? Janganlah berislam karena antum melaksanakannya takut dihukum setelah mati, kan gitu kan? Iya. Ikuti pengalaman spiritual, boleh kita meniru Nabi. Boleh. Untuk apa diabadikan di Quran? Nah, tapi tetap harus ada yang kontrol. Betul kan? Ada pemandu. Di kalangan para intelektual barat, istilah tasawuf, tunjukin ya. Namanya apa? Disebut mistisme. Mysticism. Tasawuf itu. Orang barat tuh nggak percaya, tanya aja ke barat. Ya. Ya. Ada pula yang menyebutnya juhudisme. Juhud. Itu tasawuf. Pada mulanya istilah mistisme itu diperkenalkan oleh intelektual barat untuk menyebut fenomena atau aspek dalam tradisi Kristen. Yang menurut pemahaman mereka menekankan pada pengetahuan religius yang diperoleh melalui pengalaman luar biasa pada waktu mereka penyucian diri, wahyu suci, penghapus dosa. Itu kan Kristen ajarnya. Nah, namun bila mistisme dikatakan bermula dari tradisi Kristen, itu nggak tepat, nggak benar. Itu barat, tidak benar. Pak tasawuf bukan dari Kristen. Konsep-konsep tentang Tuhan, jiwa, tema-tema tentang hubungan cinta antara Tuhan
dan jiwa manusia dapat ditemukan dalam semua pengalaman religius di luar agama Kristen atau selain Barat. Akar kata mistisme adalah mistik. Akar katanya. Dalam kata mistik terkandung sesuatu misterius yang tidak bisa dicapai dengan cara-cara biasa. Misterius itu tidak bisa dicapai dengan cara biasa. Harus kawat, dituntun. Sekian hari. Ada saatnya antum mesti ngasih anak orang. Ndak kurus nanti itu. Kurus. Maru-maru tinggal nabi ini dia makan ndak. Makanya ada waktunya. Ada saatnya. Jadi misterius yang tidak bisa dicapai dengan cara biasa, amalannya beda. Atau dengan akal harus melalui cara yang luar biasa. Kalau dengan akal. Karenanya yang namanya misteri dan mistik berasal dari bahasa Yunani. Mien. Artinya menutup mata. Tasawuf itu menutup mata. Kalau membuka akal bukan tasawuf, teori. Bukan gak boleh menggunakan akal. Bila dikaitkan dengan agama, mistik ialah pengetahuan, ajaran, atau keyakinan tentang Tuhan yang diperoleh melalui meditasi, latihan spiritual, bebas dari ketergantungan pada indera dan rahasia. Mistik memang tidak bisa dipahami, dijelaskan dengan cara apapun. Filsafat maupun penalaran tidak bisa mengungkapkannya, nggak bisa. Nggak bisa. Hakikat tasawuf tidak bisa diungkapkan secara ilmu filsafat. Nggak bisa. Definisi semacam ini tidak dapat melukiskan kenyataan yang terjadi tujuan mistik. Hanya dengan pengalaman ruhani antum praktek. Kawat. Dituntun mursyid. Bertorekot. Mi'rajul muminin dalam sholat. Itu yang bisa. Contoh sholat itu kan seharusnya nafi. Nafi kehendak. Tidak mikirkan dunia. Betul kan? Insya Allah antum bisa mi'raj. Dalam konsep ruhani. Ya. Hanya dengan pengalaman ruhani spiritual yang sampai pada puncak kearifan dapat mendalaminya. Dalam artinya yang paling luas. Mistik bisa didefinisikan sebagai kesadaran terhadap kenyataan tunggal. Itu mistik. Sadar nggak antum dengan kenyataan tunggal? Yang mungkin disebut kearifan, disebut cahaya, disebut cinta. Cinta ada dua nggak? Tadi kan disebut, nggak akan lupa dengan yang satu. Tuh. Atau cinta, mistik bisa juga didefinisikan sebagai cinta kepada yang mutlak. Cinta membuat insan mampu menyandang, bahkan menikmati segala sakit, penderitaan, dinikmati. Dianugerahkan Tuhan begitu kepadanya untuk mengujinya dan memurnikan jiwanya mencapai kesempurnaan. Disebut oleh kalau ini disebut oleh Ibnu Arabi namanya insan kamil. Sampai titik manusia sempurna. Karenanya yang namanya mistisisme dalam Islam diberi nama tasawuf. Dalam Islam ya namanya tasawuf. Dan oleh kaum orientalis barat disebut sufisme. Kata sufisme oleh orientalis barat khusus dipakai untuk mistisme Islam. Arahnya ke orang Islam. Sufisme itu. Sufisme tidak dipakai untuk mistisisme yang terdapat dalam agama orang lain. Nggak bisa. Oh misalnya kaum biara, nggak bisa disebut sufisme. Orang barat juga tahu itu. Jadi tasawuf atau sufisme merupakan suatu disiplin ilmu pengetahuan. Dan sebagai ilmu pengetahuan dipelajari cara jalannya, seharusnya ada jalannya. Bagaimana seorang muslim dapat berada di sedekat mungkin dengan Allah? Kan ada jalannya. Kedekatan ini dicapai melalui pengetahuan intuisi. Latihan-latihan riyado, bijauki, kontemplasi, perjuangan, berkalwa, mujahadah. Dan masih banyak lagi tahapannya. Jadi tahapan atau station pada jalan-jalan sufisme ini sangat khas. Dan terdapat persamaan dan perbedaan antara sufi yang satu dengan yang lain.
Ada persamaannya, ada perbedaannya. Karenanya tasawuf meraih sasarannya, orang yang bertasawuf amali meraih sasarannya yang tidak bisa dicapai oleh cara-cara lain seperti filsafat. Nggak bisa. Filsafat kalau tidak loncat ke tasawuf sampai tarekot nggak akan ketemu hakikat. Bila filsafat berusaha saja memahami hakikat, tapi tidak ketemu hakikat, mahal lagi, nah, repot ya. Dari sebuah realitas termasuk realitas tertinggi melalui akal, karena tasawuf menyingkapkan melalui qalbu, rasa. Jadi tasawuf adalah autobiografi dari spiritual yang khas dalam ajaran Islam. Karenanya pelaku pengamal tasawuf amali disebut para salik, itulah sufi. Dan murid dalam istilah lokal tarekotan, orang yang berjalan menuju Tuhan, yang akan menjalani cara-cara mendisiplinkan jiwa. Jadi ikhtiarnya mengendalikan, menekan impuls-impuls ragawinya. Proses ini diawali dengan upaya pertobatan. Dan lebih dari sekedar perjalanan ruhani saja, bukan. Ini bisa disebut sebagai jalan, itulah tarekot dalam membersihkan diri, yang sering disebut tarekot atau tahara. Tarekot merupakan epistemologi untuk memperoleh pengetahuan mistik. Itu sebabnya amalannya serba misteri. Ya, serba misteri amalannya. Karenanya di bab ketiga Andung bahas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini bisa jadi bahan tesis perbedaan tarekot, tasawuf, sufisme, cara amalannya. Nanti mungkin terkait dengan gimana orang kalau menjadi terapis, psikologi namanya. Di Islam ada, bukan sufi, bukan tarekot. Besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.